Arnoud van Doorn menyoroti adanya diskriminasi terhadap Muslim. Bendera Israel dan bendera pelangi tidak boleh dibakar, karena itu dianggap sebagai antisemitisme dan ujaran kebencian. Padahal, itu semua adalah tindakan provokatif yang melanggar hukum. Namun, jika Al-Quran dibakar, dihancurkan, atau dilecehkan dengan cara apapun, itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, ucapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan, seorang pria menyebarkan film yang menghina Islam dan Nabi Muhammad, hingga akhirnya mendapat hidayah. Kita masuk ke kisahnya. Arnoud van Doorn, seorang mantan politisi anti-Islam yang kemudian memeluk Islam, menyuarakan kecamannya terhadap aksi pembakaran Al-Quran yang terjadi baru-baru ini. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kejahatan rasial yang menargetkan umat Islam. Muslim selalu mendapat perlakuan tidak adil, kata Arnoud van Doorn dengan tegas. Arnoud van Doorn memiliki latar belakang politik dan agama yang cukup unik. Ia pernah menjadi bagian dari Partai Kebebasan, PVV, sebuah partai politik sayap kanan di Belanda, yang dikenal sangat anti-Islam. Namun, ia kemudian meninggalkan partai tersebut dan memilih untuk menjadi seorang Muslim. Pada tahun 2008, Arnoud van Doorn terlibat dalam produksi film kontroversial, yang berjudul Fitnah, yang menampilkan adegan-adegan, yang menuduh Islam dan Al-Quran sebagai sumber kekerasan. Film ini mendapat reaksi keras dari umat Muslim di seluruh dunia, yang merasa difitnah dan dihina. Film ini juga memicu rasa penasaran Arnoud van Doorn tentang Islam dan Nabi Muhammad. Ia mulai meneliti dan mempelajari lebih dalam tentang agama dan tokoh yang sering dikritik oleh partainya. Setelah menemukan kebenaran dan keindahan Islam, ia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 2013. Kini, Arnoud van Doorn berubah menjadi salah satu anggota komunitas Muslim Belanda yang paling aktif dan vokal. Ia sering berjuang untuk membela hak-hak dan kepentingan umat Islam di negerinya, yang sering mengalami diskriminasi dan pelecehan. Arnoud van Doorn, seorang mantan politisi anti-Islam yang kini menjadi seorang Muslim, mengecam keras aksi pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Edwin Wagensveld, pemimpin gerakan Islamofobia Pegida, di Den Haag pada tanggal 23 Januari. Ia menilai bahwa aksi tersebut merupakan sebuah tindakan ujaran kebencian yang harus dilarang di seluruh Uni Eropa. Menurut laporan kantor berita Anadolu, Arnoud van Doorn menyebut tindakan Wagensveld yang merobek dan membakar beberapa halaman Al-Quran sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan tidak beradab. Umat Islam merasa tersakiti dan terhina oleh situasi ini, ujar Arnoud van Doorn, seraya menambahkan, ini sangat tidak masuk akal, bahwa hal seperti ini bisa terjadi, apalagi di tengah-tengah situasi yang sudah sangat polarisasi di Belanda. Negara seharusnya berusaha untuk menyatukan berbagai kelompok etnis, bukan malah terus-menerus menyudutkan dan mendiskriminasi kelompok etnis tertentu. Arnoud van Doorn menyoroti adanya diskriminasi terhadap Muslim. Bendera Israel dan bendera pelangi tidak boleh dibakar, karena itu dianggap sebagai antisemitisme dan ujaran kebencian. Padahal, itu semua adalah tindakan provokatif yang melanggar hukum. Namun, jika Al-Quran dibakar, dihancurkan, atau dilecehkan dengan cara apapun, itu dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, ucapnya. Ia juga mengkritik cara negara menangani insiden tersebut. Hal seperti ini hanya akan memecah belah masyarakat dan menimbulkan permusuhan antara kelompok etnis yang berbeda, katanya. Arnoud van Doorn mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari aksi pembakaran Al-Quran. Ia menanyakan apa yang akan terjadi selanjutnya jika tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Apakah ini akan berhenti di sini? Atau apakah akan ada hal-hal yang lebih buruk, seperti pembakaran masjid, penyerangan sekolah Islam, penganiayaan anak-anak Muslim? Sampai kapan kita harus menahan ini? Pemerintah harus mengatakan bahwa mereka tidak mentolerir ini untuk agama apapun, kata van Doorn. Sahabat kalbu yang beriman, Arnoud van Doorn mengalami perubahan besar dalam hidupnya.
Kurang dari setahun setelah ia memeluk Islam, ia mendapat kejutan menyenangkan ketika putranya juga mengikuti jejaknya. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, ucap Iskandar dengan penuh keyakinan, saat ia mengucapkan syahadat untuk menjadi seorang Muslim. Iskandar adalah salah satu dari 37 orang yang memutuskan untuk masuk Islam dalam acara Konvensi Perdamaian Internasional Dubai. Saya merasakan perbedaan yang signifikan pada ayah saya setelah ia masuk Islam, kata putra Arnoud van Doorn. Hal itu membuat saya tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang agama ini dan orang-orang yang mengikutinya. Saya pun mulai membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah dari para ulama terkemuka. Iskandar, seorang pemuda berusia 22 tahun, mengaku bahwa sahabatnya Younis, yang juga seorang Muslim, menjadi inspirasi baginya untuk memeluk Islam. Younis adalah seorang Muslim yang saleh, yang selalu memberikan saya ilmu yang bermanfaat setiap harinya, ujar Iskandar. Dia sangat bersahabat dengan saya, dan tidak pernah membuat saya marah atau kecewa. Setelah putranya mengucapkan syahadat dan menjadi seorang Muslim, Arnoud van Doorn kembali menyatakan rasa penyesalannya, karena pernah terlibat dalam pembuatan film fitnah yang menghina Islam. Banyak orang yang salah mengira bahwa saya adalah pembuat film fitnah, padahal saya tidak ada hubungannya dengan film itu, ucap van Doorn. Saya hanya berperan sebagai distributor film. Sekarang, saya sangat menyesal telah melakukan hal itu. Pada bulan April 2013, Van Doorn berjanji untuk menebus kesalahannya dengan membuat film internasional yang menggambarkan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Film yang berjudul Muhammad, Master of Human Beings, itu akan dibuat bersama-sama dengan Canadian Dakwah Society, yang juga telah memberinya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Sahabat kalbu yang beriman, Al-Quran telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang membenci dan menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut tertulis dalam surah Al-Kautsar ayat 3. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan ayat ini diturunkan berkenaan dengan adanya orang yang membenci atau menghina Nabi Muhammad. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan maksud dari ayat ketiga surat Al-Kautsar adalah, sungguh orang-orang yang membencimu Nabi Muhammad, dan mengacuhkan hidayah yang engkau bawa, dialah orang yang terputus. Tidak hanya terputus jejaknya, mereka pun dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kebaikan. Keteladanan dan kebaikanmu akan terus menjadi pembicaraan sepanjang zaman, dan keturunanmu akan terus mewarisi kebaikanmu. Dijelaskan tafsir Kementerian Agama, sesudah Allah menghibur dan menggembirakan Nabi Muhammad, serta memerintahkan supaya mensyukuri anugerah-anugerahnya, dan sebagai kesempurnaan nikmatnya, maka Allah menjadikan musuh-musuh Nabi itu, jadi hina dan tidak berdaya. Siapa saja yang membenci dan mencaci Nabi, akan hilang pengaruhnya dan tidak ada kebahagiaan baginya di dunia dan di akhirat. Sedang kebaikan dan hasil perjuangan akan tetap jaya sampai hari kiamat. Sungguh Allah telah menepati janjinya, dengan menghinakan dan menjatuhkan martabat orang-orang yang mencaci Nabi Muhammad. Sehingga nama mereka hanya diingat ketika membicarakan orang-orang jahat dan kejahatannya. Adapun kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang menerima petunjuk beliau, serta nama harum mereka diangkat setinggi-tingginya oleh Allah sepanjang masa. Dan itulah kisah dari seorang pria yang pernah menyebarkan film yang menghina Islam dan Nabi Muhammad. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.